Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 141. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai implementasi model simulasi sistem dinamis terhadap jumlah kapasitas produksi TP di PT Cimit menggunakan software Vensim. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 141. Yang pertama ada Marsanda Citrawening, NPM 20126, dan Aditya Paramita, NPM 20144. Adalah produk fermentasi asli Indonesia yang telah lama dikenal secara turun-temurun dan menjadi hidangan sehari-hari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tempe dibuat melalui proses fermentasi dari biji kedelai menggunakan jamur kapang atau Rhizopus oryzae. Proses pembuatan tempe diawali dengan pencucian dan perebusan biji kedelai. Kemudian, biji kedelai tersebut difermentasi selama 22-30 jam pada suhu 30 derajat Celcius di dalam kantong plastik kecil atau di dalam daun pembungkus. Selama proses fermentasi tersebut, jamur kapang akan membentuk miselium berwarna putih yang menyatukan antar biji kedelai dan membuat tekstur tempe menjadi lebih padat. Kualitas tempe tergantung pada kualitas kedelai, proses tumbuh jamur kapang, dan teknologi pengolahan. Namun, sering timbul permasalahan pada saat pembuatan tempe, di mana musim yang suhu dan kelembapannya tidak menentu. Apabila suhu dan kelembapan pada saat proses produksi tempe tidak menentu, dapat mengakibatkan tempe tidak terfermentasi dengan baik dan menyebabkan tingkat kematangan tempe tidak sempurna. Selain hal itu, permasalahan ketersediaan bahan baku juga menjadi kendala saat proses produksi tempe. Simulasi adalah suatu bentuk tiruan dari sistem dinamis menggunakan model komputer untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja sistem. Penggunaan simulasi memiliki beragam keuntungan, seperti menghindari dari biaya yang tinggi, tidak memakan waktu yang lama, dan tidak mengganggu sistem yang sedang berjalan. Sedangkan Vensim adalah salah satu alat perangkat lunak yang menggunakan sistem dinamis untuk memodelkan dan memberikan solusi pada masalah. Alat pemodelan ini menggunakan metode pemodelan objektif. Vensim membolehkan Anda untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Dengan demikian, permasalahan persediaan bahan baku dari produksi tempe yang dipengaruhi oleh hasil produksi, gagal produksi, serta permintaan pelanggan dapat diselesaikan menggunakan simulasi berbasis software Vensim. Simulasi yang dilakukan diharapkan mampu membantu PT Cimit untuk memperbaiki sistem produksi tempe agar tetap dapat memenuhi permintaan dan memperoleh laba yang maksimum. Untuk itu, kami mengumpulkan data dengan permasalahan penelitian seperti data bahan baku, data tingkat permintaan, data daerah gagal panen, data luas ruang fermentasi, data kapasitas produksi, data jumlah tenaga kerja, data impor, data ekspor, data jumlah penurunan permintaan, data jumlah peningkatan permintaan. Dengan tabel data real pada 2017 memperoleh 1.891, pada 2018 memperoleh 1.441, pada 2019 memperoleh 995, pada 2020 memperoleh 431, pada 2021 memperoleh minus 241, dan pada 2022 memperoleh nilai minus 691. Berikut adalah cost value diagram dari produksi tempe PT Cimit. Dan berikut adalah flowchart dari penelitian yang kami lakukan. Untuk pemrograman Vensim akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan memprogram dengan menggunakan software Vensim. Di sini pertama-tama saya membuat casual loop diagram dengan cara klik file lalu new model. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk initial time-nya saya mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Untuk time step-nya yaitu 1. Lalu untuk unit for time-nya ini year, kita pakai year. Selanjutnya oke. Nah, untuk membuat casual loop diagram itu menggunakan variabel dan row. Ini menyesuaikan dengan studi kasus yang telah dibuat pada laporan. Untuk membuat tulisannya dengan menggunakan variabel, di sini saya akan menulis dulu apa yang diperlukan. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita beri row untuk menghubungkan
dari setiap variabelnya. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita klik flow-nya, kita klik kanan, lah polarity-nya ini akan positif atau negatifnya kita sesuaikan dengan studi kasus yang telah kita buat. Berikut merupakan casual loop diagram dari ketersediaan tempe dari studi kasus yang telah dibuat. Nah, untuk stock flow diagram sendiri, kita klik file, new model. Initial time-nya sama dengan yang pembuatan casual loop diagram dari 2017 sampai final time-nya yaitu 2022. Time step-nya 1 dan units per time-nya ini kita pilih year. Lalu oke. Nah, untuk pembuatan stock flow diagram ini menggunakan grid, row, level, dan variabel ini semua. Gunakan. Lalu pertama-tama digunakan level. Di sini ada jumlah permintaan. Lalu ketersediaan tempe. Nah, sudah kita buat rute. Nah, selanjutnya kita buat rate-nya, maaf. Nah, jika sudah, sekarang kita buat variabelnya. Selanjutnya kita hubungkan dengan menggunakan row. Jika sudah, ini merupakan gambaran dari stock flow diagram model ketersediaan tempe dari studi kasus yang telah dibuat. Selanjutnya di sini akan mengisi equation dari masing-masing tiap dari level, rate, sama variabelnya. Selanjutnya di sini kita akan mengisi equation. Nah, hitam-hitam seperti ini itu berarti belum diisi. Di pertama kita isi persentase peningkatan. Unitsnya kita beri persen. Lalu untuk equation-nya yaitu 5. Jika sudah, oke. Nah, jika sudah seperti ini, berarti ini sudah terisi dari equation-nya. Selanjutnya ada peningkatan permintaan. Untuk equation-nya kita isi persentase peningkatan. Untuk units kita isi ton. Lalu oke. Persentase penurunan ini kita ganti ke persen unitsnya, lalu ini 1 equation-nya dan oke. Lalu penurunan permintaan unitsnya yaitu ton, equation-nya persentase penurunan, lalu oke. Lalu ke jumlah permintaan, ini unitsnya ton. Nah, ini equation-nya langsung peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Untuk initial value-nya kita isi 2000. Lalu oke. Selanjutnya ada kapasitas produksi. Ini unitsnya ton. Lalu untuk equation-nya yaitu 2500. Lalu ke produksi tempe. Satuannya juga ton. Equation-nya kapasitas produksi. Lalu oke. Ada ketersediaan dalam negeri. Satu unitnya juga ton. Equation-nya 500. Lalu oke. Ekspor.
Ini unitsnya juga ton, equation-nya ketersediaan dalam negeri. Lalu oke. Selanjutnya ada permintaan pasar, satuannya juga ton. Ini equation-nya 400. Lalu oke. Impor, unitsnya juga ton, equation-nya permintaan pasar. Lalu oke. Ketersediaan tempe, unitsnya juga ton. Nah, untuk equation ini impor tambah produksi tempe dikurangi ekspor ditambah jumlah permintaan. Setelah itu initial value-nya yaitu 5.000. Lalu oke. Nah, jika sudah seperti ini sudah terisi semua. Selanjutnya kita ctrl-A, simulate. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Yes. Lalu kita ctrl-A, kita cek grade-nya. Nah, terlihat seperti ini. Dari tahun 2017 sampai 2022 mengalami peningkatan. Selanjutnya kita cek tabelnya. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini terlihat dari ada variabel ekspor, impor, jumlah permintaan, kapasitas produksi, ketersediaan dalam negeri, ketersediaan tempe, peningkatan permintaan, penurunan permintaan, permintaan pasar, presentasi peningkatan, presentasi penurunan, dan produksi tempe. Untuk ini merupakan skenario 1 dari studi kasus yang telah dibuat. Nah, ini ketersediaan tempe pada tahun 2017 yaitu 5.000, tahun 2018 yaitu 9.400 ton, tahun 2019 yaitu 13.804 ton, tahun 2020 merupakan yaitu 18.212 ton, pada tahun 2021 22.624 ton, dan pada tahun 2022 yaitu 27.440 ton. Nah, jika sudah seperti ini sudah selesai. Untuk pembuatan skenario 2, 3, 4 pada skenario 2, ini kita close. Nah, untuk skenario 2, nanti equation-nya pada variabel produksi tempe itu dinaikkan. Ini dinaikkan dari 2.500 ke 2.700. Lalu untuk skenario 3 itu variabel impor yaitu permintaan pasar. Ini dari 400 kita naikkan ke 1.000. Lalu untuk skenario 4 itu variabel kapasitas produksi. Ini kita turunkan dari, kan itu tadi 2.700 pada skenario 2. Ini kita turunkan menjadi 2.000. Sekian untuk pemrogramannya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi. Model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model dari awal simulasi. Adapun hasil running dari model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari error. Sehingga model yang telah memenuhi tahap verifikasi adalah sebagai berikut. Ini gambarnya. Selanjutnya ada validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris, sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate. Berikut di bawah ini adalah validasi model pada bensin. Seperti ini. Diketahui pada tahun 2017 total ketersediaan tempe di real adalah 1.891 dan simulasi adalah 5.141. Sampai seterusnya di tahun 2022 rata-ratanya adalah di real 637,67,
Dan pada simulasi adalah 16.154,33. Lalu standar deviasinya pada real adalah 992,37 dan simulasi adalah 82,8.246,61. Dengan yang pertama berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan output simulasi. E1-nya bernilai 2433,3%. Yang kedua berdasarkan persen error dari standar deviasi dan data output simulasi. E2-nya bernilai 731,0015%. Selanjutnya output simulasi. Berikut merupakan gambar dari output simulasi yang sudah dimodelkan dengan menggunakan software Pensim. Lalu untuk skenario 1, ini grafik ketersediaan tempe pada skenario 1 dengan analisis pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 sampai tahun 2022 ketersediaan tempe semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tabel ketersediaan tempe, analisis pada gambar tabel di atas dapat diketahui adanya variabel ekspor, impor, jumlah permintaan, kapasitas produksi, ketersediaan dalam negeri, ketersediaan tempe, peningkatan permintaan, penurunan permintaan, permintaan pasar, presentase penurunan, dan produksi tempe. Pada tahun 2017 sampai tahun 2022, didapatkan total ketersediaan tempe secara berurutan adalah sebesar 5.000 ton, 9.400 ton, 13.804 ton, 18.212 ton, 22.624 ton, dan 27.040 ton. Selanjutnya pada skenario 2, berikut merupakan grafik ketersediaan tempe di skenario 2. Lalu pada analisisnya pada gambar grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 sampai pada tahun 2022 ketersediaan tempe semakin meningkat setiap tahunnya. Lalu tabel ketersediaan tempe di skenario 2 adalah sebagai berikut. Dengan analisis pada gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa skenario 2 variabel produksi tempe dinaikkan dari 2.500 menjadi 2.700 sehingga didapatkan hasil ketersediaan tempe mengalami perubahan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 secara berurutan yaitu sebesar 5.000 ton, 9.600 ton, 14.204 ton, 18.812 ton, 23.424 ton, dan 8.040 ton tempe. Selanjutnya pada skenario 3. Berikut merupakan grafik ketersediaan tempe di skenario 3. Analisisnya pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 sampai tahun 2022 ketersediaan tempe semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk tabel ketersediaan tempe di skenario 3 adalah sebagai berikut. Dengan analisis pada gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa skenario 3 variabel impor ditingkatkan dari 400 menjadi 1.000 sehingga didapat hasil ketersediaan tempe mengalami perubahan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 secara berurutan yaitu sebesar 5.000 ton, 10.200 ton, 15.404 ton, 20.612 ton, 25.824 ton, dan 31.040 ton tempe. Selanjutnya pada skenario 4, berikut merupakan grafik ketersediaan tempe pada skenario 4. Analisis pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 sampai pada tahun 2022 ketersediaan tempe semakin meningkat setiap tahunnya. Tabel ketersediaan tempe adalah sebagai berikut di skenario 4. Lalu analisisnya adalah pada gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa skenario 4 variabel kapasitas produksi tempe diturunkan dari 2.700 menjadi 2.000 sehingga didapat ketersediaan tempe mengalami perubahan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 secara berurutan sebesar 5.000 ton, 9.500 ton, 14.004 ton, 18.512 ton, 23.024 ton, dan 27.540 ton tempe. Analisa output. Dari output simulasi Pensim didapatkan hasil ketersediaan tempe pada setiap tahunnya, dari mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
Pada tahun 2022, ketersediaan tempe pada skenario 1 sebanyak 27,40 ton, skenario 2 sebanyak 28,40 ton, skenario 3 sebanyak 31,40 ton, dan skenario 4 sebanyak 27.540 ton. Oleh karena itu, sebaiknya produksi dilakukan sesuai dengan skenario 3, yaitu dengan meningkatkan variabel impor dari 400 menjadi 1.000 agar didapatkan hasil ketersediaan tempe terbanyak. Kesimpulan dari praktikum yang kami lakukan yaitu meningkatnya permintaan konsumen akan tempe membuat PT Cimit sebagai salah satu produsen tempe membutuhkan suatu penelitian yang dapat memberikan hasil simulasi efisien ketersediaan bahan baku untuk produksi tempe. Hal ini dilakukan untuk dapat memperoleh hasil total ketersediaan bahan baku yang efisien dan dapat memenuhi permintaan dari pelanggan. Pada proses validasi, dikarenakan E1 lebih dari 5% dan E2 lebih dari 30%, maka data yang digunakan tidak valid atau tidak menggambarkan kondisi sistem nyata. Kemudian, data tersebut diolah menggunakan software Pensim yang didapatkan hasil ketersediaan tempe pada setiap tahunnya. Dari hasil tersebut, sebaiknya produksi yang dilakukan sesuai dengan skenario 3 dengan meningkatkan variabel impor dari 400 menjadi 1.000 agar didapatkan hasil ketersediaan tempe yang terbanyak. Saran yang diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya sebagai pengembangan dari penelitian ini adalah penambahan variabel pada penelitian yang perlu diperluas lagi sehingga penelitian akan dapat melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses produksi tempe. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.